Kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Nggak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Relasi kuasa dan adanya kesempatan menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual. Di tahun 2024, lebih dari 80% perempuan Indonesia bahkan mengalami kasus pelecehan seksual. Ironisnya, kasus eksploitasi seksual kini juga tak mengenal batas usia. Terlebih para pelaku adalah orang-orang yang justru berprofesi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Baru-baru ini kasus kekerasan seksual bahkan dilakukan para oknum dokter di ruang pemeriksaan. Agar tak menjadi korban kekerasan seksual, kita perlu menambah literasi menjadi pihak yang tak mudah diperdaya. Sejumlah kasus kekerasan seksual kini marak di lingkungan instansi kemanusiaan. Lalu, apa motif di balik ini semua? Antara kuasa, nafsu buta, dan sakit jiwa. Saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pemirsa, Dokter Residen Anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terancam 17 tahun penjara atas kasus pemerkosaan yang dilakukan di rumah sakit. 3 wanita menjadi korban pemerkosaan, 2 diantaranya pasien dan 1 anak pasien. Priguna Anugrah Pratama, Dokter Residen Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Polda Jawa Barat menjerat pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Perbuatan kejinya terungkap dari laporan yang dibuat oleh korban FH, anak dari seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus membius korbannya saat pengambilan sampel darah untuk donor. Dari hasil penyidikan, polisi kemudian mengungkap jumlah korban pemerkosaan dokter cabul ini bertambah tak hanya 1 orang, melainkan 3 orang. Selain anak pasien, pelaku juga diduga mencabuli 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus yang sama. Dua-duanya kebetulan pasien. Ya, pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Jadi tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan. Nanti kalau pendalaman terhadap para korban, nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Ya. Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pemerkosaan ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan barang bukti dan sampel swab dari tempat kejadian perkara di ruang perawatan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Veronika menilai korban pemerkosaan dokter PPDS harus diberi pendampingan trauma psikologis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Senin siang lalu. Kedatangan Veronika untuk melihat secara langsung kondisi tempat peristiwa pemerkosaan oleh oknum dokter residen Unpad terhadap pasiennya di rumah sakit ini.
Veronica kemudian berkeliling dan melihat langsung gedung MCHC lantai 7, lokasi tempat pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pasiennya. Jadi hari ini kita mencoba melihat permasalahannya itu di mana. Kita ingin ada hukum jerah. Jadi ada efek jerah dari hukuman maksimal. Jadi ini adalah seorang oknum sebenarnya yang berbaju dokter ya. Jadi tidak menginiin hanya karena seorang oknum yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan, karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang. Bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Jadi dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini. Kementerian PPPA akan terus mendorong dan mengawal kasus ini. Veronica berharap pelaku diberikan hukuman semaksimal mungkin. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan. Sebelumnya, polisi mengungkap 3 korban pemerkosaan oleh dokter residen Unpad Priguna Anugrah Pratama dibius dan diperkosa dengan modus yang sama. Polisi juga pastikan aksi keji tersebut dilakukan pelaku seorang diri. Tim gabungan Puslap Forma Mabes Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah TKP ulang dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terhadap 3 korban di lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Petugas mengambil ulang sampel swab dari tempat tidur di dalam ruang rawat yang belum difungsikan yang berada di bagian ujung lantai 7 gedung MCHC. Hal ini dilakukan setelah dalam olah TKP awal, petugas menemukan 5 jenis obat bius di lokasi tersebut. Polisi memastikan pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kondisi ruang perawatan yang tidak terkunci dan belum difungsikan. Polisi mengungkap sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mempelajari situasi di gedung baru rumah sakit dengan menaiki lift hingga lantai 6 dan mengakses lantai 7 melalui tangga darurat. Nanti kita belum ya. Tapi jumlahnya banyak ya? Tidak terlalu banyak juga, tapi ya cukup potong bius dulu. Bius selama 4 jam, maksudnya dari jam 1 sampai... Ada yang lama, ada yang ukuran korban kan ada yang sejam, ada yang sampai 3 jam lebih. Kalau yang kedua korban ini, yang terbaru tadi itu, biasanya berapa jam tuh? Yang pertama sekitar 4 jam, yang kedua sekitar 1 jam. Dalam kasus ini, 3 wanita menjadi korban pemerkosaan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 1 di antaranya merupakan anak pasien, sementara 2 korban lainnya merupakan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Keluarga korban pemerkosaan kecewa terhadap layanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasalnya, pasca kejadian, pihak RSHS dinilai lepas tangan. Bentuk koreksi besar untuk rumah sakit saya tekankan di sini. Setelah kejadian adik saya dan pasca kejadian itu masih ada tindakan dari pihak keamanan yang masih belum mencerminkan pelayanan. Ya, terlepas ini oknum atau apa, saya minta ditindak lanjuti. Jangan sampai orang lain merasakan hal seperti ini. Orang lagi keadaan berkabung, ayah kita juga waktu itu sedang dirawat dan akhirnya sekarang sudah meninggal. Harus menghadapi sikap seperti itu dari pihak rumah sakit. Inilah ungkapan kekecewaan keluarga korban pemerkosaan dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad saat dihubungi melalui telepon selularnya. Di hadapan awak media, pihak keluarga menyesalkan tindakan serta pelayanan karyawan dan keamanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pihak RSHS tidak memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Hingga kasus hukum berjalan, RSHS Bandung belum memberikan keterangan. Padahal jelas-jelas tempat kejadian perkara berada gedung MCHC lantai 7 RSHS. Bahkan pasca kejadian, pihak RSHS lepas tangan baik untuk pendampingan psikologis maupun lainnya. Belum ada pernyataan bela sungkawa untuk ayah saya, pernyataan
maaf terhadap adik saya sebagai korban. Secara resmi dari rumah sakit kita belum menerima itu, tapi saya harap terlepas dari permintaan maaf, ini satu bentuk koreksi ya, satu bentuk koreksi untuk rumah sakit supaya memperbaiki semua karyawan dan semua kinerja karyawan itu benar-benar dikontrol dengan baik gitu, supaya pasien yang lain tidak ngalamin hal-hal yang kayak begini tadi. Sementara itu, setelah dilakukan pengembangan oleh kepolisian, akhirnya terdapat 2 korban lainnya, namun belum ada laporan resmi dari para korban. Pihak kepolisian mengetahui korban baru setelah adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa terdapat 2 korban lagi, yakni berstatus pasien. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan nanti pendalaman terhadap para korban. Nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sementara pihak penyidik kini telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pelecehan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Unpad di RSHS Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno melaporkan. Pemirsa, tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Dr. PPDS Unpad kepada keluarga pasien yakni FH 21 tahun dikecam keras oleh tim kuasa hukum korban. Kuasa hukum korban meminta agar pelaku dihukum berat atas perbuatannya dengan pasal tambahan. Tindakan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan Dr. PPDS Unpad kepada korban dikecam keras tim kuasa hukum. Kuasa hukum korban juga menyayangkan terkait sempat adanya surat perdamaian yang terdapat identitas korban yang disebarluaskan oleh kuasa hukum pelaku kepada media sehingga menambah tekanan kepada korban. Tim kuasa hukum menegaskan tidak ada ruang damai bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum korban berharap tidak terjadi kasus serupa di masa mendatang, terlebih dilakukan di rumah sakit yang seharusnya aman bagi pasien. Ramai saat ini kuasa hukum korban sangat mengecam tindakan seseorang tersangka dokter residen anestesi inisial PAP yang berusia 31 tahun, yang dimana seorang dokter ini yang seharusnya memberikan kesehatan untuk pasiennya, tapi malah menimbulkan perbuatan sakit secara fisik dan psikis. Kejahatan tindak kekerasan seksual sangatlah tidak dibenarkan. Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual ini ialah tergolong extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tentunya kami tegaskan dari Jabar Bantuan Hukum tidak ada lagi ruang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Buntut dari kasus pemerkosaan oleh Dr. PPDS Priguna Anugrah, Menkes Budi Gunadi Sadikin membekukan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi FK Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS Anestesi di Universitas Pajajaran. Pembekuan ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kepada keluarga pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membekukan program ini selama 1 bulan untuk dievaluasi. Kita akan freeze dulu anestesi di dan untuk lihat kekurangannya mana. Kita perbaiki sambil jalan freeze dulu. Kita sekarang di peding kita mau mengasah dari Kemenkes yang benar-benar baru sehingga dia kasih tiga dan ketiga ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah gimana masalah.
Nah sekarang kemudian mewajibkan itu semua yang mau masuk harus tes. Kementerian Kesehatan akan mencabut surat tanda registrasi dan surat izin praktik milik pelaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada tenaga kesehatan yang melanggar aturan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kasus pemerkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Deddy meminta ada seleksi ketat bagi calon tenaga medis. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini meminta hukum berdiri tegak dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada pelaku pemerkosaan keluarga korban di RSHS Bandung. Demi mengembalikan kepercayaan terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran, pelaku harus dihukum berat. Ia juga meminta adanya seleksi ketat bagi yang masuk ke dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokter itu yang punya duit. Oke, pinter aja nggak cukup. Menanggapi maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga medis, psikolog forensik Reza Indragiri menyebut usulan tes kejiwaan rutin tidak menjadi jaminan, melainkan harus adanya fungsi pengawasan yang baik. Tidak habis pikir kalau masyarakat masih menganggap bahwa psikotes itu adalah segala-galanya. Seolah-olah siapapun, termasuk dokter yang lolos dari psikotes, maka selamanya dia akan berkelakuan baik. Selamanya dia akan berkepribadian normal. Padahal tidak demikian. Kondisi psikologis manusia itu dinamis, fluktuatif. Kadang baik, kadang buruk, kadang normal, kadang abnormal, kadang tinggi, kadang rendah, kadang stabil, kadang tidak stabil. Intinya seseorang yang hari ini sudah dikenakan psikotes dan katakanlah hasilnya positif, tidak jaminan bahwa besok, lusa, dan seterusnya dia akan terus-menerus positif. Karena itu, ketimbang terus-menerus bicara tentang bagaimana nih pertanggungjawaban psikotesnya? Kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Seseorang yang merasa diawasi terus-menerus, seakan-akan ada CCTV yang selalu memelototi tindak tanduknya, itu yang akan memunculkan kesadaran bagi individu yang bersangkutan untuk mengendalikan perilakunya. Ikatan Dokter Indonesia tidak menampik usulan tes kejiwaan rutin bagi para dokter. Namun IDI tetap menekankan pemerintah harus memperbaiki sistem praktik kedokteran. Ada usulan tiap tahun dites kejiwaan. Nggak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Itu loh. Karena kejiwaan itu kan munculnya setiap saat. Pada saat normal di tes kejiwaannya normal, nggak ada masalah. Di saat saya kelelahan, ya, di saat saya kelelahan, kemudian saya nggak punya uang, punya pasien secantik Mbak Anita, ya tergoda lah, ya kan, gitu loh. Artinya itu hal-hal yang manusiawi. Ada niat, kalau nggak ada kesempatan itu nggak akan terjadi. Dan juga mungkin ada juga kriminal juga lah, kriminal, hal-hal yang kriminal. Jadi memahami kasus Bandung itu harus holistik, tidak hanya pelaku. Pelaku tangkap selesai penjara, pecat misalnya dari ini selesai. Tapi nextnya bagaimana? Polisi masih terus menyelidiki kasus dugaan pencabulan dokter kandungan terhadap puluhan pasiennya di Garut, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Gak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk, kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kajati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut pengawasan dan pengamanan rumah sakit cukup ketat. Polisi pun masih terus menyelidiki pengawasan petugas keamanan internal rumah sakit. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen Universitas Padjadjaran Bandung menambah daftar hitam dunia kedokteran Indonesia. Kasus pelecehan dokter terhadap pasiennya tersebut bahkan dilakukan terhadap 3 korban yang berbeda di tempat yang sama. Pelaku bahkan melakukan aksi tak senonoh tersebut di tempat ia bekerja, yakni di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diketahui, oknum dokter tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di waktu yang berbeda. Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyatakan modus pelaku melakukan pembiusan terhadap para korban yang merupakan pasiennya sebelum melakukan aksi bejatnya. Pelaku juga diduga telah mempelajari lokasi dan situasi di areal gedung yang dijadikan tempat pelaku beraksi. Artinya pengawasannya lemah itu Pak, pengamanannya? Sudah bisa, itu memang itu ya, mungkin itu sudah pelajari situasi untuk bisa masuk. Ada yang dimasuk dari tempat 67 baru naik tangga. Jadi nggak ada kontrol CCTV dari itu selesai? Ada dari nama CCTV dia pelataran dulu kemudian naik tangga. Dia itu juga. Kesimpulannya dia sebagai mahasiswa PPDS mengambil tindakan tanpa didampingi. Sini Bang, lihat sini Pak. Dipertegas Pak, berarti kalau untuk Undang-Undang Kesehatan, apakah sudah ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Kesehatan bagi rumah sakit ataupun? Kita sedang pelajari untuk Oke. Meski pengamanan di rumah sakit tersebut dikatakan cukup ketat, nyatanya pelaku dengan leluasa melakukan tindak asusila di rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi pasien. Tindak kekerasan seksual oleh oknum seorang dokter terhadap pasien seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah dan dunia kesehatan Indonesia. Terlebih kasus pelecehan seksual terjadi di rumah sakit yang sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengingatkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kode etik profesi perlu diperketat. Karena di tengah situasi kita sedang berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, khususnya yang di RSHS, kita ini sedang mencoba agar supaya masyarakat kembali pulih kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki masalah yang sistemik ya. Jadi kaitannya dengan pengawasan menjadi sangat penting, bagaimana kode etik profesi juga menjadi sangat penting gitu ya. Apalagi ini kan kasusnya adalah kasus relasi kuasa ya. Relasi kuasa ini yang sedang muncul belakangan ini. Ini menurut saya menjadi satu hal yang bagi perempuan seperti kami ini agak mengerikan sekali karena profesi dokter itu adalah profesi yang kita sebut sebagai penyelamat jiwa gitu. Kita datang kepada mereka itu adalah untuk berobat atau mungkin dalam situasi-situasi yang lebih sempit daripada itu kaitannya dengan jiwa. Nah maka tentu kita ingin memberikan semua yang bisa kita berikan termasuk kepercayaan itu pada orang yang bisa kita percaya. Nah ketika kasus-kasus ini muncul ini dikhawatirkan itu akan terus menggerus kepercayaan masyarakat kepada profesi, khususnya profesi dokter. Jadi saya kira memang ruang untuk mereka bisa menyampaikan terkait dengan kekhawatiran mereka, begitu ya, itu perlu untuk disosialisasikan kembali. Nah sebetulnya kita ini dari Kemen PPA itu punya yang namanya SAPA 129. Dari Komnas Perlindungan Anak juga ada dan lain sebagainya juga ada, bahkan dari wilayah di Jawa Barat juga saya kira ada begitu ya, hanya mungkin sosialisasinya saja. Dan kadang-kadang karena tadi ya, karena kan untuk kasus yang di RSHS ini mereka itu dibius sehingga mereka sendiri bingung itu apakah sebetulnya yang terjadi pada diri mereka gitu, kecuali tadi ada pendampingan dari keluarga sehingga mereka bisa mendorong agar supaya yang bersangkutan melakukan pemeriksaan mandiri dulu, kemudian apabila terjadi sesuatu dia langsung melapor begitu ya, itu kan tentu didukung oleh orang di sekelilingnya seperti itu. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono buka suara terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS anestesi terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung. Ia menyebut surat tanda registrasi dan izin praktik pelaku sudah dicabut. Pada kejadian itu kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan karena yang bersangkutan kan sudah melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya. Diberhentikan dari proses pendidikan, bekerja sama berkoordinasi dengan Universitas Pajajaran. Tidak melakukan status pelayanan medis. Kami beri surat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. Nah nanti karena ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal, maka kasusnya akan kami serahkan ke Polda Jawa Barat. Kemudian secara sistem kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Universitas Pajajaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan sementara program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran mengevaluasi internal.
Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, sementara untuk program PPDS antara Unpad dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran Unpad agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Sebelumnya Kementerian Kesehatan juga membekukan program PPDS antara Unpad dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pembukaan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan freeze dulu anestesi di dan untuk lihat kekurangannya yang mana. Kalau kita perbaiki sambil jalan kita sekarang di pilih kita mau mengasah dari Kemenkes yang menambah sehingga dia kasih dan yang ketiga ini kan bisa dicegah, ini kan masalah di mana nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua personal yang mau masuk harus tes. Pembukuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Total ada 3 korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya saat USG di sebuah klinik di Garut kini telah menyandang status tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangi klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan melakukan. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini.
Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat, Ketua DPRD Garut akan memanggil pihak Dinas Kesehatan setempat untuk dimintai keterangan. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat, Ketua DPR Garut akan memanggil Dinas Kesehatan Garut untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut. DPRD Garut meminta Dinas Kesehatan Garut untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin praktek dokter. Selain itu, DPRD Garut juga meminta Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada dokter serta tenaga medis agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Ini harus jadi tanggung jawab bersama kan, saya tadi sudah bilang bahwa harus ada pembinaan dari Dinas Kesehatan nanti untuk memberikan arahan-arahan terkait pelayanan, ya kan? Ini sudah kelewatan kalau memang suatu bukti nanti. Ini harus ada tindak lanjut yang lebih tegas untuk para petugas, khususnya mungkin di puskesmas atau DPRD bisa memanggil dinas. Jelas bisa. Nanti kita panggil supaya dinas melakukan pembinaan ke bawah dokter ataupun perawat dan lain sebagainya. Sementara itu, pasca video viral tersebut, klinik tempat pelaku praktek masih memajang nama sang dokter di papan informasi klinik yang berada di depan gedung klinik. Sebelumnya beredar video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam kamera CCTV ruang praktek sang dokter. Pasca viral, menurut pengurus klinik, sang dokter sudah tidak bertugas di klinik tersebut. Aksi tidak terpuji tersebut diduga terjadi pada tahun 2024 lalu. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sementara pihak klinik tempat praktik oknum dokter kandungan cabul juga turut angkat bicara. Oknum dokter kandungan diketahui telah berpraktik selama 2 tahun. Tugasnya di sini, berprakteknya di sini, Bu? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2023. Sampai sekarang, tapi kalau dari ini sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada kecurigaan pasien yang disampaikan langsung ke pihak polisi. Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Bu merasa dirugikan nggak, Bu, dengan adanya viral ini? Jujur sangat sekali merasa dirugikan, apalagi bukan hanya kepada klinik saja sebagai pribadi, tapi kepada seluruh dokter-dokter juga di Indonesia, karena dengan adanya satu oknum ini, jadi mencoreng seolah-olah semua dokter itu sepertinya sama, gitu seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak klinik sendiri seperti apa? Ada tuntutan nggak ke dokter ini, ke oknum ini? Karena sudah merugikan. Kami selanjutnya serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan maksudnya dari manajemen klinik ada tuntutan nggak misalkan ke oknum ini? Atau secara otomatis dipecat mungkin dokternya? Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi. Kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak hukum. Oke. Kalau dokternya nggak bekerja di sini, udah tidak bekerja, karena memang ada kasus itu, atau dia mengundurkan diri atau seperti apa? Sudah mengundurkan diri sih dari awal. Dari 3 hari ke belakang berarti? Dari sebelumnya, dari bulan tahun ini sudah mulai tidak ini sih praktek tidak praktek lagi di sini. Praktek itu sudah terjadwal, tidak khusus gitu. Jadi hanya hari-hari tertentu tidak, dan ke pasien juga sudah bilang tidak praktek lagi di Garut, karena memang beliau sudah tidak praktek di rumah sakit manapun juga. Jadi saat ini prakteknya gimana pun saya kurang tahu. Tapi nama dokternya masih terpampang ya di depan sana, Bu. Masih. Ya, takutnya masyarakat mengira ini masih praktek di sini gitu. Untuk itu mungkin nanti kita akan coba dicabut, takutnya masyarakat juga takutnya ada jadi anggapan negatif, kita masih menerima itu tersebut padahal sebenarnya sudah tidak. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus penyelidikan karena diduga masih ada puluhan korban yang belum terungkap. Dengan kejadian viral itu tidak ada yang laporan masyarakat maupun korban ya. Dan itu merupakan salah satu kesulitan kami sampai saat ini juga, bahwa dari kepolisian itu berusaha untuk jemput bola
mencari korban. Kami menjamin kerahasiaan dan memberikan perlindungan hak korban sehingga korban dapat dijamin apabila mereka melaporkan ke kepolisian akan kita tindak lanjuti, kita berikan hak-haknya sehingga proses hukum bisa berjalan dengan baik. Sejauh ini 2 yang melapor, dan salah satunya yang di video viral itu justru belum kita dapatkan identitasnya. Kita sudah melakukan face recognition, kemudian kita juga melakukan cek data di rumah sakit, kunjungan pasien. Namun pada tanggal di mana CCTV itu kan terlihat ya tanggal dan jamnya. Namun pada daftar maupun kunjungan pasien di rumah sakit atau di klinik tersebut itu tidak ditemukan. Itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh telah disampaikan oleh pelaku ya, karena pelaku memang kontak langsung kepada para korban, tidak melalui mekanisme di klinik dan sehingga tidak terdaftar. Secepatnya kita koordinasi, kita membentuk tim khusus gabungan dari Polres dan Polda Jawa Barat, kemudian kita juga koordinasi dengan kementerian, baik kesehatan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM, kemudian juga dinas-dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, sehingga proses penanganan perkara ini bisa cepat selesai dan tuntas. Dan saya harapkan juga korban-korban yang memang belum bisa mengadukan atau membuat laporan, kami akan jemput bola, kita akan mungkin mendatangi rumahnya langsung, tidak perlu ke Polres, yang penting kita dihubungi, dikabari, nanti kita akan mendatangi yang bersangkutan, demikian. Psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan kasus kekerasan seksual di lingkungan ruang pemeriksaan terjadi karena adanya faktor pihak dominan yang bisa mengendalikan. Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menilai ada celah kekosongan hukum terkait pengawasan pembinaan praktik kedokteran. Boleh jadi kalau kita potret relasi antara dokter dengan pasien, ini seolah-olah relasi antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah, tanda petik. Antara pihak yang dominan dengan pihak yang submisif, antara pihak yang mengendalikan dengan pihak yang dikendalikan. Ketika terjadi interaksi antara dua pihak atau antara dua manusia yang tidak berimbang macam itu, power asimetri, maka memang hitung-hitungan di atas kertas tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian terjadi tindakan yang merugikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Tindakan yang merugikan itu bisa berupa tindak kriminalitas seperti yang sedang kita perbincangkan sekarang. Nah, saya membayangkan bahwa di samping penyikapan terhadap dokter, saya pikir masyarakat luas juga perlu diedukasi sehingga mereka punya kepercayaan diri yang lebih baik, mereka punya kemantapan sikap ketika berinteraksi dengan dokter ataupun pihak manapun itu, sehingga tidak lagi serta-merta ketika mereka datang untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka secara kejiwaan terposisikan sebagai pihak yang lemah, pihak yang submisif, pihak yang dikendalikan, atau pihak-pihak yang terasosiasi sebagai pihak yang akan dikorbankan lain. Sehingga saya nilai ada terjadi kekosongan hukum mengenai pembinaan pengawasan praktik kedokteran. Tidak mungkinlah pembinaan pengawasan praktik kedokteran hanya dilakukan oleh misalnya dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Pasti membutuhkan unsur masyarakat, yaitu organisasi profesi. Tapi itu semua hilang semua. Sehingga ya kita lagi melakukan uji materi untuk perlindungan masyarakat dan semoga ya ada hasilnya. Kalau dia melanggar kode etik, sampai yang terberat adalah memberhentikan dia dari anggota ID, itu yang terberat. Dan nanti kan gitu kita akan melalui proses-proses yang ada. Semua profesi kalau ada pelanggaran pasti melalui proses. Kita menunggu saja hasil penyelidikan dan penyidikan dari aparat hukum sehingga kita tahu. Tapi kembali lagi ke tadi bahwa kewenangan penuh sekarang ada di dinas kesehatan. Seorang guru besar UGM terduga pelaku pencabulan terhadap mahasiswa akhirnya dipecat sebagai dosen. Tetaplah bersama kami.
Kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Gak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Lagi-lagi fakta ironis layanan kesehatan di Indonesia. Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di lingkungan kepolisian. Seorang anggota polisi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipecat tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anggota polisi berpangkat Aibda yang bertugas sebagai Kepala Pos Polisi Pulau Permaan, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjalani sidang etik di Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur. Hasil sidang etik menyatakan anggota polisi ini terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi sejak tahun 2024 lalu. Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika menyatakan pihaknya tidak segan-segan akan memproses anggotanya yang terlibat masalah, terutama kasus asusila. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi, rekomendasi, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri kepada Aibtu Hendrikus Endi. Kini oknum polisi tersebut mendekam di ruang tahanan Mapolres Sika. Polres Sika tengah memproses surat pemberhentian secara tidak hormat ke Polda NTT hingga ke Mabes Polri. Dari Suka, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sementara kasus asusila di perguruan tinggi kini mencoreng kampus ternama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seorang guru besar UGM terduga pelaku pencabulan yang telah dipecat sebagai dosen ternyata diketahui masih menerima gaji. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta EM yang telah dipecat sebagai dosen akibat terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya masih menerima gaji. EM masih menerima gaji lantaran statusnya yang masih menjadi PNS dan menjadi guru besar. Sementara itu, pemeriksaan pelanggaran disiplin kepegawaian terhadap EM oleh tim pemeriksaan UGM segera dilakukan. Pemeriksaan inilah yang nantinya menentukan nasib status PNS EM. Berarti karena masih PNS dan guru besar tetap dapat gaji ya Pak? Ya, dari aspek legal kita perlu lihat ya, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi sampai terbukti dia terbalik, baru kemudian hak dan kewajibannya dihentikan. Karena begini, tanpa ada putusan atau yang final, kemudian terus kita menghapuskan hak dan kewajiban seseorang, dia akan bisa menggugat kembali. Terkait desakan agar para korban melapor ke polisi, pihak UGM enggan memberikan komentar banyak. Menurut Andi, yang berhak melaporkan kasus tersebut secara hukum adalah korban. Kini UGM masih fokus memberikan pendampingan kepada para korban. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga melakukan pencabulan kepada 13 mahasiswi. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi maupun lomba. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko melaporkan. Sebelumnya kasus pencabulan oleh mantan rektor Universitas Pancasila juga terjadi pada Januari 2024 lalu. Kini kuasa hukum korban kasus dugaan pencabulan kembali mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan kejanggalan dan lambannya proses penyelidikan. Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh mantan rektor Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, diklaim kuasa hukum korban berjalan lamban dan syarat kejanggalan. Temuan kejanggalan itu pun telah dilaporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya pada Rabu siang dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Beberapa kejanggalan tersebut yaitu adanya 2 SPDP
atau surat perintah dimulainya penyidikan yang diterbitkan penyidik Polda Metro Jaya untuk 1 orang terlapor. Hal tersebut diketahui ketika tim kuasa hukum korban RZ dan DF berkoordinasi ke pihak Kejati Jakarta. Tak hanya itu, penyidik Polda juga dinilai tidak kooperatif dengan kuasa hukum korban karena kerap berkomunikasi dengan korban tanpa sepengetahuan kuasa hukum. Meskipun SPDP yang kedua itu mereka dengan nomor yang berbeda, tetapi rujukannya katanya dari SPDP yang pertama. Tetapi itu menurut kami janggal karena kami sendiri sebagai selama ini menjadi kuasa hukum baru pernah mendengar satu kasus satu orang yang sama itu SPDP-nya dua SPDP. Diketahui dugaan pencabulan oleh mantan Rektor UP, Editut Hendratno, terjadi pada awal tahun 2024 lalu dengan 2 korban staf kampus berinisial RZ dan DF dan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Edi sendiri telah menjalani pemeriksaan dan status kasusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan usai digelar perkara. Polisi telah menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut berdasarkan kumpulan informasi, fakta, dan lainnya, namun hingga kini Edi belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia tak lagi mengenal batas usia karena menimpa orang dewasa hingga anak-anak. Ironisnya, pelecehan seksual kini banyak terjadi di ruang kendali para pelindung dan pengayom masyarakat. Kasus kekerasan seksual kini menjadi sorotan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, kasus kekerasan seksual dalam 3 bulan terakhir terjadi dalam relasi kekuasaan, yakni dilakukan orang-orang yang justru seharusnya menjadi pelindung dan teladan. Kasus kekerasan seksual kini juga tak lagi mengenal batas usia karena menimpa orang dewasa hingga anak-anak. Mulai dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada AKBP Fajar yang dilaporkan mencabuli 3 anak di bawah umur di Nusa Tenggara Timur. Bahkan baru-baru ini, Guru Besar UGM Profesor Edi Meyanto diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Hingga yang terbaru, kasus pemerkosaan juga terjadi di lingkungan rumah sakit. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS Unpad ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Deretan kasus ini menambah daftar hitam kasus kejahatan seksual yang berasal dari profesi yang justru identik dengan kemanusiaan seperti polisi, dosen, hingga dokter. Data dari Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 mencapai 445.502 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau 9,77% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 400.975 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 8,70%, sedangkan terhadap laki-laki mencapai 13%. Data FKUI menyebut 73% kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13%, Papua 5%, Bali, NTB dan NTT 4%, Sulawesi 3%, dan Kalimantan 2%. Sementara dampak kekerasan seksual bagi korban diantaranya, korban kekerasan seksual bisa mengalami trauma yang mendalam. Korban juga mengalami stres sehingga bisa memicu gangguan fungsi dan perkembangan otak. Bahkan kekerasan seksual pada anak bisa menjadi faktor penularan penyakit menular seksual. Korban kekerasan seksual juga bisa mengalami luka internal dan pendarahan. Beberapa kasus bahkan bisa menyebabkan kematian. Deretan kasus kekerasan seksual ini menjadi bukti bahwa sistem perlindungan dan pengawasan di lingkungan yang memiliki ketimpangan kuasa tinggi seperti rumah sakit, kampus, institusi kepolisian, hingga pendidikan harus dibenahi. Pemerintah dan instansi terkait harus tegas memberi sanksi dan hukuman berat kepada para pelaku.
Kasus kekerasan seksual menjadi hal yang patut diwaspadai. Selain tak mengenal batas usia, kini bahkan tak mengindahkan batas profesi kemanusiaan. Pengawasan dan kontrol terhadap sistem aturan profesi dokter, kepolisian, hingga instansi pendidikan harus menjadi evaluasi besar. Untuk itu, ada baiknya kita bekali diri dengan kemampuan mengantisipasi dominasi kekuasaan. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.